Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita mau live IG lagi nih anak sekolah sama salah satu pembicara yang hebat banget dari Universitas Negeri Medan. Pembicara kali ini tuh keren banget sih. Yang aku lihat itu dia ternyata adalah Duta Bahasa Sumatera Utara untuk tahun 2020. Jadi untuk sekarang kita undang dulu ya kakak pembicaranya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman hari ini kita ada kedatangan dari Kak Rohwandi. Bener ya Kak Rohwandi? Dipanggil apa nih kak? Boleh Wandi, boleh Andi, boleh nama lengkapnya sekalian Rahwandi. Oke, boleh nih kak kenalan dulu dari kakaknya sendiri gitu. Gimana namanya mungkin dari kampus mana gitu. Biar teman-teman sini tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahwandi. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Matematika Universitas Negeri Medan, tepatnya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2017. Siap. Wah, oke. 2017 berarti sekarang Kak Andi ini semester berapa nih kak? Semester tua sebenarnya, semester akhir. Wih, berarti lagi sibuk-sibuknya skripsi nih ya kak? Ya, skripsi. Berarti ganggu nggak nih kak? Kita ngadain live IG dulu sebentar nih kak. Enggak dong, karena ya walaupun Oke. skripsi juga tugas utama sebagai mahasiswa kan, tapi kan nggak menghalangi kita untuk beraktivitas lain, apalagi untuk menebarkan kebermanfaatan untuk adik-adik semuanya. Oke, betul, betul. Oke nih kak, boleh nggak sih kak kenalin dulu nih kampusnya kakak Universitas Negeri Medan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini ada yang belum familiar kali ya dari kampusnya kakak ini gimana? Nah, jadi teman-teman, adik-adik semuanya dan para pemirsa, jadi saya berasal dari Universitas Negeri Medan, yaitu salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara, yaitu salah satu universitas yang bergerak dalam pencetak guru atau biasa kita kenal sebagai LPTK ya. Mungkin sekarang namanya sudah berubah, tapi banyak dikenal sebagai LPTK atau eh, dulunya tuh sekolah IKIF seperti itu, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan, yang setara dengan UPI, kemudian ada UNY atau universitas negeri lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Jadi Universitas Negeri Medan ini salah satu juga universitas yang terakreditasi A untuk di kawasan Sumatera Utara. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih kak, untuk apa prodinya kakak ini pendidikan matematika akreditasinya tuh A juga atau gimana kak? Ya, alhamdulillah untuk prodi pendidikan matematikanya sendiri itu sudah mendapatkan akreditasi A, dan juga untuk prodi matematika murni itu alhamdulillah sudah akreditasi B. Dan untuk akreditasi A-nya sendiri itu sudah 3 tahun lebih lah itu. Cukup lama alhamdulillah untuk prodi pendidikan matematika sudah mendapatkan akreditasi A. Oh, alhamdulillah. Oke kak, boleh tahu nggak sih nih kak, kan kalau sekarang ini kita kan lagi corona ya kak, online semua. Sebelumnya kalau kuliah atau kampus nih ke apa ke kampusnya itu kayak gimana sih kak kehidupan kampus di Universitas Negeri Medan sendiri? Kegiatannya tuh apa aja, ada apa aja gitu. Nah, kalau untuk ininya sendiri ya, sebelum sebelum corona kita bilang, pra corona itu sendiri kurang lebih sama seperti kampus pada umumnya, akan tetapi kalau aku lihat sendiri ya mungkin lingkungan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, apalagi untuk prodi pendidikan matematika ya kurang lebih hampir sama, akan tetapi bedanya sendiri mungkin ini kali ya, karena lebih fokus ke dalam dunia pendidikan. Jadi untuk segi apalah kita bilangnya, segi fisik untuk prodi pendidikan matematika itu sendiri, segi penampilannya juga berbeda dengan prodi-prodi lain mungkin gitu di luar prodi kependidikan, karena kan prodi pendidikan sendiri dikhususkan untuk mencetak guru-guru, walaupun nanti ujung-ujungnya tidak menjadi guru juga, kan pilihan hidupnya masing-masing. Tapi untuk segi formalitas pakaian atau seperti apa itu cenderung lebih formal dari prodi lainnya. Kemudian untuk aktivitasnya
Ya, sama sih, mungkin mengikuti lomba atau lain sebagainya, ada event-event seperti apa, event-event kampus dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda sih kalau untuk kegiatannya sendiri. Dan untuk selama corona ini juga, ya seperti itu, belajar melalui online atau melalui apa itu tidak terganggu sih, alhamdulillah. Oke. Kak, boleh tahu nih ya Kak, sebelum kita masuk di prodinya Kakak ini, tadi kan Kakak bilang kita itu agak lebih, bukan kita, maaf, pendidikan matematika itu lebih formal ya, apa untuk pakaiannya. Formalnya itu kayak gimana sih Kak? Mungkin formalnya seperti ini ya. Misal nih kalau di jurusan matematika kan ada dua prodi, ada matematika murni dan ada matematika pendidikan atau matematika nondik dan nondik. Untuk yang nondiknya sendiri, misalnya dari segi pakaiannya, kalau mereka itu tidak boleh diperbolehkan menggunakan jeans atau menggunakan celana-celana yang anak muda yang kekinian seperti itu. Tapi kalau di prodi pendidikan matematika, kami tuh lebih diutamakan menggunakan, kami sebutnya tuh celana keper seperti itu, celana keper atau celana formal seperti itu, yang celana dari bahan kain yang biasa di apa, jas, setelan untuk jas atau setelan pakaian-pakaian formal seperti itu sih. Lebih Hmm, kayak pakaian kantor seperti itu. Tapi kalau untuk prodi lain, untuk oke. Waduh, Kak Andija. Halo Kak, jaringannya putus-putus ya Kak? enggak sih, enggak terlalu. Eh, Masih jelas oke, suaranya. enggak, tadi soalnya kita loading sebentar. Oke Kak, kalau untuk apa prodinya Kakak nih atau untuk Kakak sendiri nih kegiatannya di kampus itu ngapain aja sih Kak? Boleh diceritain dulu nggak Kak? Selain jadi duta bahasa mungkin apa Oh. lagi gitu? Nah, kalau untuk kegiatan saya sendiri ya, untuk sebagai mahasiswa prodi pendidikan matematika, memang ya kurang lebih hampir sama seperti kegiatan mahasiswa lainnya. Tapi kalau saya sendiri tuh lebih suka yang memang basicnya ke pendidikan, ke pengajaran, ya mungkin lebih suka kegiatan-kegiatan seperti volunteering untuk menjadi seorang guru atau melakukan riset-riset ke sekolah-sekolah untuk bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan benar. Kemudian ya sekadar untuk ini ya, lebih ke lapangannya seperti itu, lebih ke sekolah, meninjau sekolah seperti apa pembelajaran di sana, kemudian bertukar pikiran dengan guru-guru di sana, kemudian ada micro teaching seperti itu. Jadi kayak mengaplikasikan mata kuliah micro teaching itu ke sekolah-sekolah dengan menciptakan seperti modul-modul pembelajaran yang baru, seperti apa untuk menciptakan media-media pembelajaran yang baru, terkhususnya dalam matematika seperti itu sih. Oke. Kita mulai Kak, boleh ya bedah prodinya nih Kakak nih, pendidikan matematika. Mungkin kalau teman-teman yang nonton hari ini udah tahu lah ya kalau pendidikan matematika pasti kita belajar matematika aja. Nah, tapi nih Kak, boleh tahu nggak sih Kak, maksudnya pendidikan matematika ini kan nanti akan mengajar ya. Hmm. Kita bisa milih nggak sih Kak, maksudnya nanti setelah lulus ini matematikanya ini berdasarkan untuk sekolah dasar kah atau sekolah menengah pertama atau SMA kayak gitu Kak? Nah, jadi seperti ini ya, banyak sekali teman-teman yang mengira bahwasanya prodi pendidikan matematika itu hampir sama dengan prodi matematika nondik. Padahal sangat berbeda, karena dari namanya sendiri sudah berbeda. Kita kan pendidikan matematika, sedangkan ada matematika murni atau non-kependidikan. Jadi yang dipelajarin sama untuk matematika murninya atau teori matematika murninya sama. Akan tetapi untuk prodi pendidikan matematika ini sendiri, kita lebih banyak ditambah oleh seperti bidang-bidang ilmu kependidikan, seperti analisis kependidikan, strategi pembelajaran, profesi kependidikan, filsafat pendidikan, perkembangan peserta didik, seperti itu, seperti psikologi-psikologi untuk dalam belajar seperti apa, dan untuk merancang media pembelajaran seperti apa, perangkat pembelajaran seperti apa. Jadi lebih untuk ke pencetakan gurunya nanti gitu. Pencetakan guru atau tenaga pendidik yang dalam bidang matematika. Dan untuk setelahnya nanti, sebenarnya itu kan pilihan untuk menjadi seorang guru atau tidak. Karena prodi pendidikan matematika ini cukup fleksibel ya untuk masuk kemana saja gitu. Dan tidak melulu hanya menjadi seorang guru. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa untuk diaplikasikan dari prodi pendidikan matematika ini. Karena kan untuk misalnya perbankan, seperti akuntan, bisa saja kita melanjutkan untuk studi S2 kita mengambil aktuaria atau statistika, bisa jadi ahli statistik, kemudian ahli aktuaria, dan lain sebagainya. Jadi tidak terfokus untuk menjadi seorang guru saja ya. Walaupun memang pendidikannya seorang guru, tapi bisa loh untuk merambah ini kan dunia pekerjaan. Karena kan yang lebih dibutuhkan adalah soft skill kita seperti itu. Itu sih kalau dari saya.
Oke. Kak, ada pertanyaan masuk, boleh langsung dijawab ya, Kak? Nih. Boleh, silakan. Jadi pertanyaannya nih dari Paranita 2009. Kak, mau tanya nih, kenapa mau masuk jurusan matematika murni? Oh, bukan jurusan matematika murni nih kakaknya. Tapi boleh jelasin aja lah, Kak Boleh, ya. boleh, boleh. Mungkin ini ya lebih ke kenapa mau masuk jurusan matematika. Pasti mikirnya, ih, aku benci banget tuh sama matematika. Padahal kan matematika adalah mata pelajaran yang sejak kita dari SD ataupun SMA sampai kapanpun itu, aduh benci banget sama yang angka-angka seperti itu. Mungkin pertanyaan adik Paramita seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaannya keren ya. Kalau untuk saya sendiri, kenapa saya mengambil prodi pendidikan matematika? Karena ya saya dari dulu suka untuk menganalisis ya. Bagi saya itu untuk menyelesaikan soal matematika adalah bagian dari eh, hal kecil untuk menyelesaikan permasalahan kita yang di dunia nyata seperti itu. Misal saya punya permasalahan di dunia nyata, tapi saya coba analogikan untuk menyelesaikan soal matematika sehingga saya dapat step by stepnya dapat. Kalau dengan cara ini saya bisa dengan cara ini saya bisa pertama sekali saya harus melakukan ini, pertama sekali saya harus melakukan ini sehingga di dalam kepala saya tuh kayaknya nih related deh ke matematika. Jadi kayak saya lebih tertarik ke situ sih karena berdasarkan pengalaman saya yang suka untuk memecahkan sebuah masalah seperti itu. Karena menganggap matematika sebuah masalah, tapi bukan masalah yang harus ditakutin, tapi harus diselesaikan seperti itu. Lebih ke pengalaman pribadi sih ke dunia nyata seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Jeso Putra. Katanya anak jurusan perhotelan atau anak SMK bisa kuliah nggak sih Kak? Ini pertanyaan umum mungkin ya Kak, Bisa di kolom kuliah, chat. bisa jurusan perhotelan atau anak SMK. Bisa banget dong seharusnya. Untuk ini kan bisa kuliah nggak ya? Kalau untuk kuliah pasti bisa sekali gitu kan. Sangat bisa selagi kalian memiliki keinginan yang kuat gitu untuk ya ini ya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, motivasi diri yang kuat, pasti kalian bisa mendapatkan apa saja gitu. Bahkan tidak hanya sekadar kuliah di strata satu, bahkan kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau untuk mungkin tadi pertanyaannya seperti anak perhotelan atau anak SMK bisa nggak ambil jurusan matematika? Tentu saja bisa gitu, karena untuk melalui seleksinya sendiri, mungkin kalau dalam PTN atau SBMPTN cukup ini ya cukup susah karena kan jurusan kita menentukan pilihan prodi yang akan kita pilih di pemilihan di LP MPT-nya nanti. Tapi kalau untuk melalui jalur mandiri pasti bisa sekali gitu karena nggak memandang jurusan kamu sebelumnya apa, yang penting kamu bisa menjawab ujian waktu mandiri nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Andi. Ini ada komen dari Agus Dwi underscore 8. Ih, keren jadi pengen masuk pendidikan matematika. Wah, ditunggu ya ntar nih sama Kak Andi. Ditunggu. Ya, next ada lagi nih Kak, dari Paranita lagi. Menurut Kakak, apakah matematika itu wajib dikuasai? Kalau ini ada dua yang saya lihat ini pertanyaan dari dia. Kenapa menurut kakak Yang apakah pertama dulu matematika kan nih. itu apa wajib dikuasai ya? Kalau saya bilang wajib, mungkin kalian mikir alah karena kakak berasal dari jurusan matematika makanya kakak mengatakan itu wajib. Tapi pun saya katakan seperti itu, memang matematika itu wajib karena dalam dunia kalian sehari-hari, kalian tidak akan terlepas dari yang namanya matematika. Mau utang piutang, mau pembagian ini, pembagian itu dengan teman atau apapun itu pasti menggunakan matematika. Apalagi misalnya kita ingin masuk tes CPNS atau tes apapun itu kan, tes mau dapat beasiswa atau tes apapun, pasti kalian tidak terlepas dari tes potensi akademik yang pastinya ada matematika dasarnya dan kalian tidak bisa mengelak dalam hal tersebut. Mau jurusan yang kalian ambil itu jurusan sosiologi atau jurusan soshum sekalipun, pasti kalian akan bertemu dengan soal matematika. Jadi ya matematika itu wajib untuk dikuasai walaupun sekadar yang level-level rendahnya lah seperti itu yang dasar-dasarnya saja, tapi itu tetap wajib ya kalian kuasai. Seperti Iya itu. betul Kak. Jadi wajib ya. Jadi kalau mau ngitung uang aja kita kan pakai matematika ya Kak, bener ya. Benar, benar, Tambah-tambah dan benar. kurang. Nih, berarti satu lagi nih kayak yang bawahnya. Kak, kalau jurusan matematika semua pelajarannya terkait angka atau logika juga? Nah, sebenarnya kalau di dalam perkuliahan ini, apalagi jurusan matematika, kita nggak ada ngitung-ngitung sebenarnya. Kita lebih ke pembuktian. Nah, yang ngitung-ngitung itu sebenarnya waktu kita SD, SMP, dan SMA. Berapakah nilai ini, berapakah nilai ini. Tapi kalau dalam perkuliahan, itu lebih kayak kita membuktikan rumus-rumus yang kita dapatkan waktu di bangku sekolah dulu. Misal, rumus segitiga seperti ini gitu. Loh, kenapa bisa seperti ini? Kita harus buktikan dong bagaimana asalnya, bagaimana pembuktiannya.
dan teorema-teoremanya, lebih ke pembuktian teorema sih, apalagi untuk matematika murni itu sendiri. Jadi lebih banyak untuk membuktikan, membuktikan, dan membuktikan seperti itu. Karena membuktikan hal yang sudah ada, kita kita uji secara logika matematika itu seperti apa gitu. Jadi kalau untuk angka-angka memang angka-angkanya ada, tapi lebih ke simbol sih kalau dalam matematika pendidikan maupun non pendidikan, lebih kayak membuktikan dan simbol-simbol itu aja. Kalau untuk menghitung-hitung angka, saya jujur ya, saya anak matematika, tapi saya kalau perkalian yang di luar kepala itu sedikit sulit, harus pakai coret-coretan karena lebih terbiasa untuk membuktikan sesuatu, membuktikan rumus daripada menghitung jumlah ini dikali ini dikali ini dikali ini. Itu saya lemah malahan. Oke, Seperti nih Kak. itu. Jadi ada kemungkinan untuk membuat rumus baru Kak, kata Paramita gitu Kak. Kalau untuk membuat rumus baru sebenarnya tergantung kamunya ya gitu. Karena untuk membuat rumus baru sendiri di strata 1 atau strata 2 sendiri belum kali ya. Mungkin bisa membuat ini sih. Kalau saya pernah itu bukan membuat rumus baru tapi membuat analogi baru. Misalkan dari deret aritmatika. Kan bisa dari deret aritmatika kalian menghitung eh, jumlah suku atau jumlah kelipatan angka yang konstan seperti itu. Tapi dalam matematika kita buktikan terus kita gabungkan ke teori lain, terus kita kembangkan teori ini dapat diaplikasikan ke dalam apa saja ya seperti itu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk membuktikan teorema baru atau membuat rumus baru mungkin belum sih, belum. Tapi kalau ada bisa coba aja. Nggak ada Ada batasan lagi dalam nih hal Kak, itu. dari Paramita. Nah ya Kak, kalau nggak hafal perkalian nggak apa-apa kan Kak? Wah, berarti ini Paramita tertarik banget nih untuk masuk pendidikan matematika. Kalau untuk ini sendiri hafal perkalian ya minimal perkalian basic 1 sampai 10 harus, bukan harus hafal sih, tapi untuk memudahkan kalian nanti di jurusan itu ya minimal hafal gitu. Walaupun nanti nggak terlalu dipakai sekali karena ya kita pasti akan menggunakan coret-coretan. Karena kalau di dalam matematika sendiri apalagi di dunia perkuliahan kita jarang sekali mengalihkan angka yang sampai mungkin mikirnya seperti ini adik-adik gitu. Dulu kami di SMA mengalihkan sekian-sekian sampai menghasilkan sekian ribu hasilnya. Mungkin di perkuliahan bisa menghasilkan perkalian sampai hasilnya jutaan. Enggak. Bahkan kalau di dunia perkuliahan, kita diberikan suatu soal yang banyak, tapi hanya untuk menentukan nilai nol. Kita jawab panjang-panjang, ketemunya nilainya hanya untuk mencari nilai satu, nilai nol. Jadi nggak banyak-banyak ngitung sebenarnya. Cuma mengandalkan logika kalian, alur berpikir kalian dalam mengerjakan soal. Itu aja sih. Oke, next Kak, ada pertanyaan dari Agus lagi. Halo Kak, pendidikan matematika selain ngajar, arahnya atau peluangnya kemana lagi ya Kak? Oh tadi udah dijelasin nih Agus dari Kak Andi. Jadi nggak hanya ngajar aja ya Kak ya tadi. Dan itu juga ya mungkin sedikit kita bergeser ke saya. Amanah saya saat ini itu bergelar sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Nah, sebenarnya kan bahasa itu sendiri bukan ranahnya anak matematika. Bahkan anak matematika sendiri selalu dikategorikan sebagai anak-anak yang tidak suka membaca, tidak suka bahasa dan sastra. Tapi ya saya buktikan bahwasanya anak matematika bisa loh break the leg seperti itu, atau membuka kutukannya seperti itu. Bahwasanya ya kita bisa menguasai bahasa dan sastra, bahkan kita bisa mengalahkan dari peserta-peserta lain yang notabene berasal dari jurusan sastra itu sendiri gitu. Jadi tidak ada batasan anak matematika itu harus menguasai ini ataupun terfokus terhadap satu bidang pekerjaan atau bidang bidang keahlian khusus, tidak. Tergantung kalian membawa diri kalian seperti apa. Karena bakal di matematika itu sendiri kalian sudah banyak untuk berpikir, untuk berlogika, berargumen itu sudah banyak di situ. Itu Oke, dia, pertanyaan Gus. selanjutnya Kak, ada dari Kartini OCTS. Kak, gimana cara ubah pola pikir yang tidak suka matematika? Nah, gimana nih Kak? Kalau ubah pola pikir tidak suka matematika seperti ini ya, kalau saya sendiri ya, pengalaman pribadi, itu lebih ke, saya itu tadi yang saya sebutkan di awal, saya menganalogikan matematika adalah sebuah masalah seperti itu. Jadi ketika saya bisa menyelesaikan persoalan matematika, pastinya saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah saya di dunia pribadi seperti itu. Misal masalah percintaan atau masalah apapun itu. Karena saya sudah berpengalaman menyelesaikan soal matematika, ditambah dengan cara ini, langkah ini, kemudian oh ada cara cadangan seperti ini, cara cadangan seperti ini, sehingga cara berpikir saya lebih sistematis dalam menyelesaikan permasalahan saya sehari-hari. Jadi itu sih yang saya ambil kenapa saya suka matematika, karena yaitu dari matematika saya bisa belajar untuk sistematis dalam berpikir dan menyelesaikan masalah.
mungkin setiap orang pengalamannya pasti berbeda. Tergantung kamu menemukan matematika itu sendiri, esensialnya di mana dan letak urgensinya tuh di mana. Itu adik. Oke. Sekadar. Ada pertanyaan nih Kak dari Aan_Hardia. Apakah Ya. benar Kak kalau mau makan nasi cowok jumlah apa sih ini? Oh, pertanyaan bercanda. Jangan Kak. Kita next saja Kak. Dari Salman Dina. Wah kakak keren banget punya segudang prestasi. Kalau boleh tahu nih Kak, rencana kakak setelah lulus apa ya Kak? Nah, Kalau rencana ya, padahal sebenarnya rencana itu tidak boleh dipaparkan kepada orang lain, tapi nggak apa-apa deh untuk sekadar motivasi ya, sekadar motivasi itu bahasa Indonesia yang baku. Nah, untuk rencananya sendiri, insya Allah saya ingin melanjutkan jenjang S2. Insya Allah setelah selesai ini saya akan melanjutkan S2, tetap di prodi yang sama yaitu pendidikan matematika, karena saya sendiri berkeinginan besar untuk menjadi seorang pendidik, dosen ataupun sekolah internasional gitu, supaya saya bisa menghilangkan stigma atau paradigma bahwasanya matematika itu tidak enak, matematika itu susah. Jadi saya sedang ini ya, beberapa penelitian saya sebelumnya dan penelitian-penelitian lomba saya juga, saya lebih untuk menemukan media pembelajaran atau formula untuk menciptakan sesuatu agar anak-anak itu tidak fobia dengan matematika. Jadi itu sih. Jadi saya ingin melanjutkan studi saya untuk program S2. Insya Allah, doain ya. Amin. amin. Ada pertanyaan nih Kak dari Aswan_Aksa. Menurut kakak, kenapa sih kita harus belajar materi yang nggak akan dipakai kehidupan sehari-hari? Oh, baik, baik, baik. Mungkin adik ini berpikir, ini ya, matematika itu banyak yang nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan saya waktu saya SMA dulu tuh. Waktu kita mungkin pernah, kakak juga mungkin pernah belajar sinus, kosinus, tangen, seperti itu trigonometri kan. Jadi waktu itu saya juga bertanya kepada guru saya, Bu, kenapa sih kita harus menghafal ini rumus banyak sekali, ini sinus, kosinus sampai sudut 0 sampai ke 360 derajat kita harus hafal, padahal kan nggak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata nggak mungkin nggak ada gunanya. Karena apapun yang diciptakan pasti berguna. Salah satunya, sinus cosinus itu sendiri, kalau kalian tidak tahu bagaimana seorang arsitek bisa menciptakan bangunan yang simetris, bagaimana jendela rumah kalian itu bisa sudutnya 90 derajat, bagaimana mereka mengetahuinya? Ya dengan sinus cosinus tersebut. Walaupun mungkin para pekerja bangunan itu tidak tahu, tapi kan mereka diajarkan oleh si arsiteknya atau si teknik sipilnya itu bagaimana cara mengukur sudut. Oh, ini yang 90, ini yang simetris, ini yang tidak simetris. Jadi semuanya itu kita lakukan, semua itu kita aplikasikan. Jadi nggak ada yang tidak teraplikasikan. Walaupun mungkin tidak secara nyata nampak kita secara langsung, tapi ada beberapa poin dalam matematika yang itu sifatnya bermanfaat kepada logika dan cara kita berpikir seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Misal nih, ponsel yang kamu gunakan saat ini adalah produk dari pengembangan dari matematika, yaitu algoritma. Algoritma, aljabar, nah itu semua yang ada di ponsel kita, bahkan Instagram ini sekalipun mempunyai runtutan algoritma berasal dari matematika. Jadi semuanya itu sebenarnya ada konsepnya, ada runtutannya, itulah dia tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang kita pelajarin itu yang tidak akan berguna, karena semua itu bakal berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita tidak menyadarinya, tapi di lain waktu pas kita bakal sadar, oh ini ternyata manfaatnya ya. Seperti itu. Aswan Asa. Oke, terima kasih Kak Andi. Ada pertanyaan di kolom chat nih Kak. Dari Karian Saputra 25. Formula apa Kak yang sekarang sedang Kakak jalankan untuk menurunkan fobia tentang matematika? Kalau formula apa, mungkin lebih kayak ke penelitian saya kemarin ya. Saya lebih untuk menciptakan sesuatu media pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi seperti ponsel, karena anak-anak sekarang kan sudah mahir menggunakan ponsel mereka, kemudian tidak pernah lepas dari ponsel mereka, kemudian ditambah dengan media permainan. Jadi kemarin saya itu menciptakan sebuah media pembelajaran puzzle 3D augmented reality yang bisa mengintegrasikan terhadap pembelajaran matematika, sehingga mereka dapat berpikir bahwasanya oh, matematika nggak hanya sekadar dijelaskan oleh guru di papan tulis, ternyata kita bisa menggunakan ponsel kita untuk belajar matematika gitu, terintegrasi melalui augmented reality yang virtual secara nyata, kemudian ditambah suara, ditambah game-game lainnya, sehingga mudah-mudahan bisa meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap matematika seperti itu. Itu sih kalau formula dari saya. Kalau untuk formula untuk teman-teman mungkin
ya pandang aja matematika itu adalah hal yang kalian butuhkan gitu. Sekecil apapun pasti bermanfaat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Masita Salsabila. Kak, tingkat analisis seseorang kan berbeda. Mm-mm. Bagaimana cara kakak bisa menganalisis sebaik sekarang? Gimana? Ulang? Boleh Kak? Boleh diulangi? Jadi kalau kata Mas Ita ini, analisis seseorang kan berbeda-beda nih ya Kak. Gimana sih Kak cara kakak nih bisa menganalisis sebaik sekarang? Kan mungkin dulu kakak juga nggak bisa, belum begitu mahir ya apa menganalisis. Sekarang kan sudah lebih baik. Nah itu gimana nih Kak? Mungkin pernah dengar peribahasa ini kali ya, hafal kaji karena diulang. Sesuatu yang kita dapatkan saat ini adalah sesuatu yang kita lakukan pada saat sebelumnya. Ya, ketika kita bisa melakukan hal tersebut secara kontinu, maka yang kita dapatkan saat ini, ya apa yang kalian lihat pada saat ini. Dengan kata lain adalah, ya saat itu saya suka mengerjakan soal, dan bagi saya soal itu adalah ini ya, kalau soal matematika bagi saya seperti teman seperti itu. Karena satu hari harus mengerjakan minimal ya satu soal lah, minimal ngerjakan 5 soal, walaupun yang gampang-gampang, tetapi kayak suka aja gitu, supaya ada kinerja otak kita tiap hari itu ada yang kita kerjakan, ada yang kita latih dalam otak kita sehingga kemampuan analisis kita itu lebih lebih tinggi ya. Di samping ada juga mata kuliah yang mengharuskan kita menguras ini ya, menguras pikiran untuk menganalisis sesuatu. Banyak sekali itu, misal di matematika sendiri mungkin kalau untuk yang tertarik itu ada belajar analisis real. Nah, itu analisis yang benar-benar menganalisis sesuatu. Kemudian ada program linear, aljabar linear elementer, kalkulus. Nah, itu disitulah kemampuan analisis kalian itu bakal dipacu benar-benar untuk di apa ya, dikuatin lah gitu kemampuan analisis kalian. Ya, seperti itulah untuk kemampuan analisisnya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Paramita lagi. Berdasarkan pengalaman pribadi Kak, aku sendiri pernah download aplikasi matematika, tapi sampul aplikasi kurang menarik. Jadi sama aja kan Kak? Maksudnya gimana nih samanya? Mungkin Kak Andi lebih paham. Sampul ini ya kali ya. Mungkin dia, mungkin kamu mendownload sebuah aplikasi dalam yang bisa menyelesaikan soal matematika, tapi karena packagingnya atau ininya kurang baik, kurang bagus, jadi kurang tertarik seperti itu ya. Saya kurang mengerti juga sebenarnya sama pertanyaannya gitu. Mungkin seperti itu ya Kak. Jadi Mungkin seperti kalau sama aja gitu, apa di buku sampulnya tidak menarik, terus di aplikasi sama-sama sampulnya tidak menarik juga. Jadi kita mau belajar matematika pun jadi nggak minat gitu Kak maksudnya. Mungkin lebih ke ini ya, kayak kita harus memahami sih, jangan memandang sesuatu dari covernya saja, dari sampulnya saja gitu. Ketika kita lihat dalamnya kan akan lebih baik seperti itu. Misalnya salah satu aplikasi yang sering saya pakai juga saat ini itu ada Medway. Simbolnya sendiri ya sederhana sekali logo aplikasinya, tapi ketika kita buka banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di sana tentang kurva, grafik, dan memang kalau untuk simbol-simbol sendiri dalam matematika, untuk logo aplikasinya sendiri seperti GeoGebra, seperti Medway atau Photomath, ya biasa aja sebenarnya sampulnya. Tapi ya kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan belajar dari situ, ya pasti bisa seperti itu. Oke. Ada lagi nih Kak. Ih, Paramita baik banget pertanyaannya. Sangat Nih. tertarik kepada Iya, problematika. betul. Cara jadi produktif gimana ya Kak? Apalagi kalau tugas matematika itu langsung, oh saat tugas matematika diberikan, kita langsung udah fobia gitu Kak sama tugas Oh, matematikanya. kalau itu memang hal yang tidak dapat dipungkiri ya, untuk semua orang pasti merasakan hal itu. Karena bahkan saya sendiri kalau dapat tugas dari mata kuliah tertentu yang saya kurang suka, aduh kok banyak banget sih gitu. Tapi kalau cara untuk produktifnya, ya ini sih, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, kita kurang literatur untuk datang ke perpustakaan secara langsung atau apa sebagainya lah seperti itu. Tapi kan kita sudah punya ponsel, jadi kalau produktifnya saya dalam mengerjakan tugas adalah saya selalu memasang ini ya, alarm gitu. Misalkan saya target satu soal itu harus saya selesaikan dalam waktu 10 menit. Jadi saya buat timernya tuh, penghitung waktunya. Ketika sudah berhenti waktunya, sudah berbunyi dan soal saya belum selesai, saya beralih ke soal lain seperti itu. Jadi ada target untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian ya ini sih referensi. Kalau mengerjakan soal itu
referensi kita harus banyak, apalagi kalau untuk matematika kan, karena apa yang bertebaran di internet itu belum tentu benar seperti itu. Maka dari itu, misal nih kita ngetik di Google nih rumus ini, rumus A, rumus A, rumus A, rumus B gitu. Tapi kurang kurang sejalan dengan penyelesaiannya. Mungkin kita bisa coba di blog lain atau di YouTube sekaligus untuk tutorialnya seperti itu sih. Jadi juga banyak buku-buku yang tersedia sih sebenarnya untuk para minta untuk mengerjakan soal itu. Jadi perbanyak referensi sih untuk mengerjakan soal matematika agar ya mungkin ketika kamu mengerjakan soal itu dan kamu buka blog atau buka bukunya, aduh caranya panjang banget sih, ternyata ada loh cara yang lebih mudah. Itu yang harus kamu cari gitu. Jadi jangan hanya terfokus pada satu cara aja gitu dalam matematika. Oke, gitu ya, Paranita. Ada Seperti pertanyaan nih, Kak, dari Anindya Hairiniswa. Kak, gimana cara mengatasi rasa malas yang tiba-tiba muncul? Soalnya kadang-kadang pas aku lagi belajar, terus mendadak malas. Nah, ini biasanya juga kalau tugas matematika kayak gini kali ya, Kak? Karena kan ngitung-ngitung aja gitu. iya sih sebenarnya. Itu sih kalau tips dari saya selalu sesuatu apapun yang saya kerjakan, terutama tugas, saya selalu mungkin untuk para pengikutnya Jerome Pauline juga tahu tips belajar dia yaitu 50-10 kalau tidak salah. 50 menit untuk belajar, 10 menit untuk rehat sejenak, kemudian lanjut lagi dan diulanginya dengan cara yang sama. Saya juga seperti itu, tapi kalau saya tuh lebih ke 2 jam tanpa berhenti, seperti itu. Saya pasang timer, 2 jam tanpa berhenti, kemudian istirahatnya 30 menit. Nah, mau ngapain, mau rebahan, mau apa gitu. Atau bahkan dalam satu periode belajar, saya dalam satu hari seperti itu ya, hanya 2 jam saja saya sisakan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Pokoknya 2 jam itu harus ada yang saya kerjakan. Misalkan tugas kan ada yang 3 hari rentangnya, atau 2 hari, atau seminggu bahkan seperti itu. Jadi ya, saya minimalisir lah seperti itu. Satu periode waktu saya kerjakan 2 jam. Nanti istirahat 30 menit. Nanti mulai lagi, dikurangi deh. Jadi 30 menit belajar, 10 menit rebahan atau main HP gitu kan. Karena apa gitu. Kemudian kalau saya mengerjakan tugas, pasti ponsel saya matikan data selulernya. Supaya notifikasi itu tidak masuk seperti itu. Notifikasi tidak masuk, kemudian hanya berfokus kepada ini sih, untuk mencari rumus aja gitu di buku-buku PDF seperti itu. Jadi kalau untuk notifikasi saya stop untuk masuk karena saya harus menyelesaikan tugas. Mungkin adik-adik bisa coba, tapi tergantung kalian ya. Oke. Ada pertanyaan nih, Kak. Mungkin terakhir kali ya, Kak. Soalnya nggak terasa kita udah setengah jam Oh nih, Kak, iya, ngobrol. benar-benar Dari benar-benar. Bilkisti_Putri. Gimana caranya memahami materi nih, Kak? Materi apa? Mungkin Materi. materi matematika kali ya, Kak. Untuk kan Hmm. karena ini Kakak dari pendidikan matematika yang mungkin yang susah gitu, Kak. Gimana sih, Kak, buat cara memahaminya gitu? Kalau saya memang tipe orang yang ini ya, cara menganalisis saya tuh terkesan lambat sebenarnya daripada teman-teman saya yang lain. Ketika membaca, misalnya membaca suatu definisi materi seperti itu kan berlembar-lembar, teman-teman saya bisa menyelesaikan itu hanya dalam hitungan menit. Mereka sudah sampai ke lembar sekian untuk memahami itu. Tapi kalau saya terkesan lambat, karena saya itu benar-benar untuk yang per kosakatanya itu saya perhatikan per kalimatnya seperti itu. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi nggak apa-apa sih kalian lambat dalam memahami materi. Jadi jangan jangan langsung terfokus kepada teman kalian. Wah, dia kok lebih cepat yang memahami materi itu. Dia lebih cepat ya. Kenapa aku enggak? Langsung kita insecure atau merasa rendah 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 diri seperti itu ya, merasa minder gitu. Jadi jangan seperti itu sih, karena level pemahaman seseorang itu berbeda-beda dan kalian itu berbeda bukan berarti kalian itu tidak pintar, karena setiap orang pintarnya kan berbeda-beda. Ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di kebahasaan, ada yang pintar di olahraga, karena kecerdasan itu kan terbagi atas beberapa poin. Jadi seperti itu sih. Untuk memahami materi sendiri, ya versi kalian sendiri dan memahami sesuatu itu seperti apa, yang paling enaknya, paling enjoynya seperti apa, itulah yang kalian terapkan. Karena kalau kalian bertanya kepada saya berikan tips dari saya, belum tentu akan teraplikasikan oleh kalian, belum tentu cocok seperti itu ya. Karena kita kan beda-beda seperti itu, moodnya atau perasaannya dalam menghadapi pelajaran ini seperti apa itu berbeda. Jadi temukan cara terbaik kalian dalam belajar sih itu. Itu dia. Oke. Ini, Kak, ada satu pertanyaan menarik sih. Terakhir kali ya, Kak. Menarik banget Boleh, soalnya boleh. menurut aku. Dari Aswan_Aksa lagi nih. Apakah metode penelitian yang digunakan prodi matematika dan teknik informatika itu sama?
Soalnya pengalaman cari jurnal Ilkom, muncul juga jurnal matematika. Nah, gimana nih Kak? Kalau metode penelitian banyak ya, apalagi kalau untuk penelitian dalam kita jurusan eksak itu seperti itu, Ilkom itu lebih cenderung ke penelitian yang bersifat kuantitatif atau berkaitan dengan hitung-menghitung atau berkaitan dengan angka kuantitatif itu ya. Ya pasti sama dong, karena ini ya banyak sekali jurnal-jurnal Ilkom itu teradopsi dari matematika murni seperti itu, apalagi dalam pendidikan matematika. Karena saya sendiri pendidikan matematika, tapi penelitian saya kemarin itu adalah tentang augmented reality, yang itu harus berkolaborasi dengan anak ilmu komputer, karena untuk menciptakan programnya sendiri kan kami, walaupun kami belajar tentang algoritma, tentang pemrograman, tapi kan lebih unggul anak ilkom itu sendiri dalam membuat program atau menganalisis program, membuat software seperti itu. Jadi pasti sama ya, pasti berkaitan karena metode penelitiannya lagi pasti hampir-hampir sama itu. Sampelnya mungkin pendekatannya, modelnya itu sama sih karena kita lebih ke eksak dan penelitian kuantitatif seperti itu. Oke, jadi terjawab ya. Oke nih Kak, mungkin kalau masih ada yang bertanya bisa kali ya Kak untuk bertanya langsung melalui Instagramnya Bo- Kakak, boleh ya Kak? Boleh, boleh sangat boleh sekali. Boleh juga Kalau nanti boleh tahu. berkunjung, ya boleh juga nanti berkunjung di ini ya untuk mungkin adik-adik ada yang masih SMA boleh berkunjung di kanal YouTube saya juga. Di sana ada tutorial penyelesaian soal-soal matematika juga ada. Sekalian promosi ya Kak. Boleh, boleh. Boleh dikasih tahu Kak, mungkin channel YouTube-nya namanya apa gitu biar langsung teman-teman bisa tahu. Nah, untuk kanal YouTube-nya sendiri itu Rawandi Taslim. Untuk kanal YouTube saya Rawandi Taslim, kemudian untuk Instagram saya @rawandi_taslim seperti itu. Oke. Kenapa Bang Kalau Wandi suka? gitu Oke, kalau gitu kita udahin dulu aja ya Kak. Soalnya ini udah wah hampir 40 menit. Sangat lama banget nih Kak. Nggak terasa Terima ya? kasih untuk Kak Wandi atas informasinya. Menarik banget sih hari ini. Mungkin teman-teman bisa kalau ada yang mau bertanya langsung ke Kak Wandinya aja. Ya, nggak apa-apa ya Kak. Iya, sangat boleh sekali, sangat boleh. Oke. Kalau gitu terima kasih ya Kak hari ini atas Terima waktunya. kasih Semoga kembali. sukses. Semoga lulus dengan nilai terbaiknya Kakak. Amin. Sukses juga untuk kakaknya dan Amin. timnya juga ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan bertanya kepada Kak Wandi. Untuk teman-teman yang masih penasaran, boleh langsung ke Instagramnya Kak Wandi atau ke kanal YouTube-nya tadi yang udah disebutin. Sekian siaran Instagram dari anak sekolah. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.